Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena atas izinnya kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS hari kedua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, hari ini adalah MPLS hari kedua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Dalam kesempatan ini ibu akan memberikan materi tentang tata tertib, tata krama, pengenalan OSIS dan MPK, pengenalan baju seragam. Nah, sebelum ke materi, izinkan ibu untuk memperkenalkan diri. Nama ibu Lili Sumiati SAG. Ibu sebagai Wakasek Kesiswaan di SMP Negeri 9 Purwakarta dan mengajar PAI Pendidikan Agama Islam di kelas 8 dan 9. Alamat ibu di Gang Sukarata, RT 18 RW 06, Kelurahan Cipaisan, Kabupaten Purwakarta. Suami 1, anak 2. Yang besar sudah mengajar di SMK Bina Nugraha, dan yang bungsu sekarang masuk kuliah ke UPI Purwakarta. Alhamdulillah keduanya jagoan. Anak-anakku, itu saja mungkin perkenalan, sekilas perkenalan dari ibu. Kita lanjut ke materi tentang tata tertib dan tata krama. Apa itu tata tertib? Tata tertib itu adalah aturan yang harus diikuti oleh kita, ya. Di SMP 9 ada tata tertibnya. Apa saja sih tata tertibnya? Yaitu siswa laki-laki rambutnya harus pendek, ya, 1-2-1. Perempuan yang muslim harus berkerudung, ya, pakaiannya rapi, belajarnya tepat waktu, jam 6 tank sudah ada di sekolah kalau tatap muka. Karena kita daring, jadi dimulainya jam 7 harus sudah siap memakai seragam dan mengikuti pembelajaran online, ya. Terus tata tertibnya apa lagi? Tata tertibnya adalah kalian harus mengikuti apapun yang ada di sekolah, tidak boleh dilanggar, ya, karena tata tertib untuk dipatuhi, ya. Banyak lagi tata tertib yang lainnya, ya. Tata krama apa? Tata krama adalah sopan santun. Meskipun kalian tidak diajar oleh guru tersebut, kalian harus tetap sopan dan santun. Kalau bertemu dengan guru, ucapkan salam kepada siapapun itu, ya. Oh, Ibu Lilis mah enggak mengajar kelas 7. Bukan berarti kalian tidak menghormati, ya. Tetap saja meskipun tidak mengajar, kalian harus 5S. Apa itu 5S? Salam, sapa, senyum, santun, ya, sopan santun itu kan. Nah, jadi penting sekali, ya, harus kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang seragam, ya. Seragam yang harus digunakan di SMP 9 apa saja sih? Nah, untuk hari Senin seragamnya adalah pramuka. Sama kan di SD juga seragamnya pramuka, ya, pramuka lengkap. Kalau di SD itu seragamnya siaga, ya. Nah, kalau di SMP seragamnya penggalang. Jadi
baju seragamnya, pramukanya dimasukkan ke dalam rok, dimasukkan ke dalam celana ya, tidak boleh baju seragam di luar ya. Jadi posisinya harus ada di dalam rok atau di dalam celana. Lengkap dengan memakai kacu ya. Nah, seragamnya untuk perempuan sama dengan laki-laki, tangan panjang ya. Nah, terus kalau perempuan roknya dirempel. Ya, kalau laki-laki itu celana panjangnya jangan ada saku ya, jangan ada saku, itu adalah celana lapangan. Kalau celana untuk di dalam kelas, pramukanya celananya polos, jangan ada sakunya. Itu untuk hari Senin ya. Untuk hari Selasa seragamnya apa? Putih biru ya. Kalau di SD kalian putih merah, di SMP putih biru. Nah, untuk hari Rabu apa? Untuk perempuan memakai kebaya dan laki-laki memakai baju kampret pakai ikat kepalanya. Itu ciri khas Purwakarta, pakai kampret dan ikat untuk laki-laki ya. Hari Kamis seragamnya apa? Ciri khas ya. Mungkin kalian juga di SD punya seragam ciri khas. Nah, di SMP 9 juga ada seragam ciri khasnya, yaitu pakai batik ya. Nah, hari Jumat pakai baju muslim putih ya. SMP 9 juga punya baju muslim ya. Nah, kalau di SD kalian muslimnya warna-warni, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang kuning, warna-warni. Kalau di SMP 9 cuma satu warna, yaitu putih ya. Nah, itu seragam yang ada di SMP 9 ya. Sepatunya apa? Sepatunya juga harus seragam, murah meriah warrior ya. Jadi tidak ada sepatu yang pas saya orang kaya sepatunya harus mahal ya. Jadi sepatunya sama ya, sepatu warrior. Itu untuk seragam di SMP 9 ya. Yang harus diikuti ya. Nah, seragamnya. Nah, sekarang kalian kan masih MPLS, kalian belum resmi menjadi siswa SMP 9. Jadi bajunya masih putih merah ya, sampai selesai MPLS, nanti sampai penutupan. Nah, baru setelah selesai MPLS, seragam kalian sudah diganti warna merah menjadi biru. Alhamdulillah, akhirnya kalian resmilah menjadi siswa-siswi SMP 9 ya. 9 begini ya, ini mah 2. Jadi SMP 9 ya. Nah, semoga kalian bisa mengikuti MPLS ini dengan baik ya, supaya nanti resmi menjadi siswa SMP 9 ya. Nah, sekarang tentang seragam sudah selesai. Nanti Bu, saya mau bertanya tentang seragam. Nanti boleh japri Ibu ya. Berapa Ibu nomor WA-nya? Tanya ke wali kelas ya. Wali kelas punya WA Bu Lilis ya. Bu Lilis ya. Bu Lilis itu selebritis di SMP 9. Ya. Sudah, sekarang tadi sudah tata tertib sudah, tentang tata krama sudah, baju seragam juga sudah. Nah, yang sekarang yang terakhir adalah tentang organisasi ya. Organisasi yang ada di SMP 9 itu apa saja sih, Bu? Nah, Ibu di SMP 9 dari tahun 2010 sampai sekarang 2021 masih dipercaya untuk membimbing anak-anak OSIS dan MPK. Jadi Bu Lilis mah awet muda sama anak-anak terus ya, belum tua. Jadi semangatnya muda ya. Apa sih Bu itu OSIS MPK? Nah, OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. MPK apa? Majelis
perwakilan kelas. MPK sama OSIS tinggian mana sih? Tinggian MPK. OSIS di bawah MPK. Kenapa? Karena OSIS itu dipilih oleh MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Yang menentukan pemilihan OSIS adalah MPK. Ya, MPK tugasnya memantau, mengevaluasi, ya, membantu membuat program OSIS, ya. Nah, OSIS sendiri adalah dari perwakilan anak-anak kelas 7, 8, ya. Kenapa? Karena kelas 9 itu sudah off, ya, karena akan menghadapi ujian, ya. Nah, kalian setelah MPLS ini boleh masuk menjadi pengurus OSIS. Nanti akan Ibu tayangkan, Ibu perlihatkan kegiatan-kegiatan OSIS, ya. Terus kepengurusan OSIS, siapa sih OSISnya di SMP 9? Nanti ada yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik Ibu tayangkan di sini, ya. Biar kalian tahu, siapa tahu kalian sudah kenal dengan pengurus OSIS yang ada di SMP 9 Purwakarta, ya. Nah, itu OSIS dan MPK, ya. Apa sih OSIS, kok di SD nggak ada? Nah, OSIS ada di Indonesia itu ketika kalian masuk SMP, masuk SMA, dan masuk SMK. Nanti ada lagi di perguruan tinggi kalau kalian kuliah, ada banyak organisasi, ya. Contohnya misalnya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, itu ada di perguruan tinggi, ya. Ibu ini adalah alumni HMI, ya. Ibu dulu di SPG juga OSIS, Ibu di kuliahan Ibu juga masuk senat, ya, ada organisasinya juga. Nah, kalau HMI itu se-Indonesia, ya, Himpunan Mahasiswa Islam yang ada di Indonesia, ya, wilayahnya lebih luas lagi. Kalau OSIS hanya di SMP SMA. Nah, kalau HMI ada di Indonesia. Kalau Hima dan Senat ada di perguruan tinggi itu saja. Jadi banyak sekali. Apa sih tujuannya untuk memasuki organisasi? Apa sih tujuannya? Banyak sekali, ya. Dengan masuk organisasi kita akan bertambah pengalaman, bertambah teman, bertambah ilmu, ya. Semakin wawasan kita semakin luas, ya. Nah, kita juga akan semakin pede, ya, karena OSIS itu adalah siswa pilihan yang ada di sekolah, ya. Jadi OSIS itu is the best, luar biasa, ya. Harus menjadi contoh adik kelasnya, ya. Jadi banyak sekali yang didapat kalau kita masuk organisasi, ya, yaitu OSIS atau MPK, ya. Nah, gitu. Jadi banyak di sana pengalaman kita jadi bertambah, teman kita jadi banyak. Nanti ada, kalau kita masuk OSIS itu ada namanya FOSTA, Forum OSIS Kabupaten Purwakarta. Jadi OSIS pengurus OSIS yang ada di Purwakarta itu disitulah bertemu di dalam wadah FOSTA. Jadi kalian jadi kenal dengan OSIS SMP 1, kenal dengan OSIS SMP 2, SMP 3, SMP 4, SMP 5, 6, 7, 8, 10. Jadi kalian itu kenal dengan OSIS yang sekolahnya di swasta juga ada perkumpulannya, yaitu namanya FOSTA. Jadi nanti kalian setelah kalian resmi menjadi siswa-siswi SMP 9, ayolah kalian masuk ke organisasi yang ada di SMP 9, yaitu OSIS dan MPK. Nanti selain ada OSIS dan MPK juga banyak ekskul. Nanti ekskul-ekskulnya dibahas oleh Ibu Citra, ya, oleh Pak Dudi. Nanti ada pemateri tentang ekskul, ya. Ada ekskul pramuka, ekskul PMR, paskibra, karate,
terus kir, ada juga, wah pokoknya mah banyak ya. Ekskul yang ada di SMP 9 banyak ya. Silahkan kalian nanti masuk ke ekskul yang diminati ya. Nah Bu, kalau ekskul sama OSIS boleh nggak masuk OSIS juga? Ekskul juga boleh ya. Karena ekskul itu ada di bawah naungan OSIS ya. Jadi yang paling tinggi organisasi di sekolah itu adalah MPK. Udah MPK OSIS. Nah, barulah ada ekskul-ekskul. Nah, di situ ya. Jadi kalian harus aktif kalau di sekolahnya di SMP. Jangan kayak di SD ya. SMP itu harus aktif, kreatif ya. Nah, begitu. Itu saja mungkin dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kemudahan ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan, apa yang kalian inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sukses sekali buat kalian. Sukses selalu, sukses selalu, sukses dan sukses ya. Semoga kita selalu bahagia ya. Lupakan corona ya. Meskipun sekolahnya daring, tetap semangat ya. Meskipun sekolahnya online, tetap semangat. Meskipun tidak ketemu Bu Lilis langsung dan guru-guru yang lain, tetap semangat ya. Itu saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.